Ada apa dengan Arab Saudi sekarang? Ini kita lihat ada sesuatu yang sangat menggemparkan. Ada bidu wanita yang seronok sebenarnya ya, yang tampil di negeri tauhid katanya. Ada Camilio Cabano, ada Gilo, ada Celine Dion yang dengan baju-baju yang tipis yang menerawang ya. Mereka tampil dalam ajang Riyadh Season ya, musim Riyadh yang tiap tahun memang ada. Sebelumnya ada BTS pernah tampil, Blackpink pernah tampil ya, boys band Korea tampil ya, Pitbull dan lain sebagainya. Ini sebenarnya Anda pasti bertanya-tanya, ini apa yang terjadi dengan Arab Saudi? Lagi mabuk, lagi mendem atau bagaimana? Jadi sebenarnya perubahan ini dimulai ketika kita setback ya, tahun 2016. Prince Mohammed bin Salman, putra mahkota MBS, ini meluncurkan visi Saudi 2030. Ini visi yang sangat-sangat ambisius, ingin melepaskan Arab Saudi dari negara yang tadinya tergantung dari hasil minyak bumi sebagai pendapatan utama. Karena dinilai akan habis 50 tahun yang akan datang, maka MBS ancang-ancang untuk mendiversifikasi pendapatan negara. Jangan dari sektor minyak saja, karena akan habis. Maka disusunlah Saudi baru, Saudi yang lebih modern, Saudi yang lebih berwarna secara sosial juga. Kalau kita lihat visi Saudi 2030, salah satunya adalah Vibrant Society ya. Jadi sosial atau masyarakat yang berwarna ya. Sebenarnya kalau kita lihat reformasi ekonominya ya, reformasi tentang perminyakannya, investasinya ya, kita sepakat-sepakat saja. Yang menjadi masalah kita umat Islam secara keseluruhan tentu adalah reformasi sosial MBS, karena reformasi sosialnya itu cenderung ugal-ugalan. Di mana untuk menopang reformasi ekonomi dan mengenerate pendapatan negara, tadi ada diversifikasi. Nah, salah satunya adalah sektor pariwisata dan hiburan. Kalau kita kenal banyak situs-situs dibangun, situs Qidiyah, pantai di Jeddah ya, banyak hiburan-hiburan, termasuk pembukaan situs di Alula ya, dan termasuk situs yang terlarang sebenarnya ya. Ini kontroversi juga, di Madain Saleh jadi hotel ya, resort yang mewah. Itu semua dilakukan untuk mengenerate pendapatan negara. Tapi tentu upaya untuk memperoleh pendapatan negara yang besar dari sektor pariwisata itu ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Tentu norma-norma sosial yang berbasis dari norma-norma agama yang sebelumnya sudah settle di Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi sebelumnya mempraktekkan Islam secara ketat ya. Jadi wanita tidak boleh bekerja, tidak boleh menyetir mobil ya. Pakaiannya pun diatur harus menutup dengan abaya hitam, tidak boleh bepergian keluar rumah tanpa mahram ya. Kemudian mereka terikat oleh sistem perwalian atau guardianship ya, yang sangat-sangat ketat membatasi mereka. Nah, tiba-tiba dengan adanya visi Saudi 2030 ini mereka bebas mengakses hiburan termasuk ya. Karena itu kalau ada Riyadh Season di situ ya bercampur akhirnya laki-laki, perempuan ya, kadang-kadang berjoget. Nah, ini menjadi concern ulama. Mengapa demikian? Karena adanya pelonggaran sosial, pelonggaran norma-norma itu tentu ditujukan supaya banyak masyarakat internasional, terutama turis dari barat ya, yang datang ke Saudi Arabia untuk mengakses situs-situs wisatanya itu. Tetapi kalau normanya masih ketat, tentu tidak bisa mereka datang ke Saudi ya. Misalnya, kalau menginap tidak boleh kecuali suami istri atau mahram. Ya, akhirnya normanya diturunkan ya. Banyak norma-norma yang sebelumnya itu diterapkan secara ketat, akhirnya dilonggarkan ya. Dan ini tentu menjadi pertarungan antara MBS sendiri dengan ulama. Nah, tentu ulama-ulama yang mengkritik MBS ya, secara penerapan sosialnya tentang hiburannya ya banyak dipenjara sekarang. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi kembali ke pertanyaan, mengapa Arab Saudi begitu terbukanya ya, sampai artis-artis yang diundang itu kenapa loncat ya? Kenapa tidak yang artis tapi masih Islami? Kan masih bisa ngundang Maher Zain ya, atau misalnya Nisa Sabian kalau mau ya. Itu kan lebih Islami. Kenapa meloncat langsung ke barat-baratan?
Jawabannya karena memang MBS tidak berkepentingan kepada umat Islam, apalagi di Indonesia, untuk menonton konser-konser seperti itu. Dan memang yang dia tuju pasarnya adalah pasar turis dari Eropa ya, dari Amerika, agar masuk ke sana ya, dan lebih mengenerate devisa untuk Saudi. Jadi modernisasi ekonomi, modernisasi negara, modernisasi sosial MBS itu bukan untuk kepentingan umat Islam. Tidak ada negara muslim yang menuntut Saudi jadi lebih terbuka atau seterbuka ini ya. Semua itu tentu dilakukan MBS untuk legitimasi politiknya di kerajaan ya, memperkuat posisinya, memperkuat dukungan dari kalangan muda Arab Saudi yang memang mereka juga banyak lulusan di luar negeri ya, puluhan ribu yang menuntut adanya perubahan sosial di Arab Saudi yang begitu ketat. Dan yang kedua adalah adanya kita bilang modernisasi yang kebablasan ini ya. Karena untuk memenuhi tuntutan Barat, sekali lagi bukan tuntutan dunia Islam, nggak butuh dunia Islam. Hiburan ada Jennifer Lopez ya, ada Celine Dion, itu nggak butuh. Apalagi Arab Saudi yang di dalamnya ada Haramain, Mekah Madinah, itu sangat-sangat berat ya, sebagai negara tempat Haramain berada dan citranya menjadi sangat-sangat liberal begini. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana ke depannya, ke depan akan lebih liberal lagi, akan lebih banyak artis-artis yang akan diundang untuk memeriahkan kerajaan ya, dan untuk menarik banyak turis dari mancanegara. Dan memang modernisasi ini bertujuan ujung-ujungnya untuk kepentingan ekonomi ya, agar negara makin kuat secara ekonomi, makin modern, makin sejahtera. Masalah bagaimana norma-norma Islam itu dijaga itu bisa dikompromikan dengan ulama-ulama yang direkrut MBS di kerajaan. Dan tentu para fans Arab Saudi yang selama ini merujuk fatwa-fatwa dari ulama Arab Saudi yang menganggap bahwa musik itu full haram ya, itu sekarang menjadi galau ya, karena satu sisi di Indonesia mereka kekeh bahwa hukum musik itu haram, tidak ada koma, bahwa titik. Nah tiba-tiba sekarang mereka melihat di negara sumber mereka mengambil fatwa dari ulama-ulamanya, musik itu dipraktekkan secara sporadis dan cenderung liberal ya. Para pemusik barat dengan pakaian yang minim itu diundang, dan tapi ulamanya takut bersuara juga, dan tentu ini menjadi kegalauan teman-teman pro atau fans Arab Saudi di Indonesia. Jadi hikmahnya teman-teman ya, tidak perlu fanatik terhadap fatwa ulama tertentu atau pendapat fikih ulama tertentu ya. Jadi slow aja ya, karena memang itu masalah-masalah khilafiyah ya, yang memang dari zaman ke zaman umat Islam akan berbeda pendapat. Kalau kita sudah fanatik, ternyata kita sendiri melakukan atau kelompok kita sendiri melakukan, kan jadinya malu.